waktunya, betul nggak? Betul. Kita nggak ada yang tahu kapan kita mati, betul Ibu? Betul. Ada yang tahu Ibu kapan mati? Nggak ada. Ya, kan gitu. Setiap waktu yang kita lakukan harus diisi dengan kebaikan, dengan amal soleh. Karena orang yang cerdas, menurut Umar bin Khattab, orang yang cerdas itu orang yang mengumpulkan amal, yang mengumpulkan bekal untuk kehidupan setelah kematiannya, bukan untuk kehidupan di dunianya. Enggak, dia jadikan dunia yang singkat ini, dunia yang cepat ini, untuk dia kumpulkan, dia jadikan jembatan dia untuk beramal soleh. Dia kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, karena kehidupan setelah kematian itu panjang, Bu. Panjang banget, sampai nanti kiamat baru dibangkitkan semuanya sama Allah. Berarti mereka-mereka yang sudah mendahului kita, mereka menunggu lama sekali sampai nanti kiamat baru dibangkitkan semuanya. Berarti kan perjalanan mereka justru panjang, betul nggak? Kehidupan mereka justru panjang di dalam kubur. Sedangkan kita di dunia ini singkat, gak ada yang tahu besok siapa yang duluan, kan gitu. Maka singkat, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi ini bulan Ramadan. Sayang ketika bulan Ramadan kita tidak berbuat baik, ya. Karena di surat Ar-Rahman ayat 60, ya, balasan kebaikan itu adalah kebaikan juga. Hal jazaul ihsani ila ihsan. Kebaikan itu balasannya kebaikan. Ya, jadi manfaatkan dengan baik. Alhamdulillah kita masih diberikan iman oleh Allah. Kabar imannya sekarang gimana, Bu? Imannya sekarang gimana kabarnya? Lagi naik atau lagi turun? Naik. Atau naik turun imannya? Naik turun. Ya, terus ya itu memang imannya manusia seperti itu. Kalau imannya malaikat, ketika malaikat diciptakan sampai sekarang imannya stabil, Bu. Imannya stabil. Imannya para nabi naik, ya. Tapi imannya iblis turun terus. Dan iman manusia kadang naik, besok turun, karena tidak ada yang bisa menjamin manusia istiqomah dengan amalannya. Maka ketika kita dikasih iman, dan untuk merawat iman itu seperti ini caranya, Bu. Cara buat merawat iman salah satunya hadir majelis. Ya, ini buat dirawat. Kalau kayak kita punya tanaman,
disiram, mati nggak kira-kira? Mati. Sayangkan gitu. Ya. Begitu juga dengan iman. Ketika iman nggak dirawat, lama-lama akan turun. Kalau udah turun nih iman kita di satu hati kita keras, ibadah males. Ini, ya. Maka ketika kita duduk hadir di majelis ini buat cara merawat iman. Bahkan ketika kita hadir di sini, Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya, barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka nanti Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya, hadir ya. 1000 kayaknya. Bukan 500. 500 orang ya, Bu ya? Insya Allah, Masya Allah. Ya. Barang siapa yang duduk dalam perkumpulan lebih dari 50 orang lalu di dalamnya mengkaji ilmu Allah, berzikir kepada Allah, bersolawat kepada kekasihnya Muhammad, maka Allah akan berikan 4 perkara. Yang pertama apa tadi, Bu? Nazillah alaihi sakinah, ketenangan hati. Bohong ketika orang duduk di majelis gak tenang hatinya. Karena itu sudah janji Allah dibikin tenang, Bu, walaupun di rumah sumpah masalahnya banyak. Betul gak? Banyak yang dipikirin, ya. Tapi ketika duduk di majelis tenang, karena kita ditenangin oleh Allah. Ya, hatinya berzikir. Subhanallah. Dan hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Duduk punya masalah di rumah, di sini selesai masalahnya. Kadang ketika mendengar ceramah, ceramahnya jelek banget di hati. Ini kayaknya gue banget deh. Ya gue ya. Ini kayaknya yang lagi aku alami. Dapat solusi, masalahnya selesai. Pulang ke rumah udah nggak punya masalah lagi, Bu. Udah gak perlu lagi. Masalah yang besar dia yakin karena dia punya Allah yang maha besar, masalah itu jadi kecil sekali. Ya, jangan kalah sama pegadaian, Bu. Pegadaian menyelesaikan masalah, tanpa masalah itu masalah gak selesai-selesai. Masalah juga kalau gak bisa nebus ya, Bu ya. Ya kan ini. Lalu yang kedua, apa yang kedua, Bu? Allah berikan apa yang kedua? Allah berikan rahmatnya. Allah berikan rahmatnya. Ini salah satu turunnya rahmat Allah di majelis ilmu. Kita hidup itu perlu cari rahmatnya Allah, Bu. Ya, syarat masuk surga kalau hanya dari sholat kita, Bu. Kayaknya kita ngaca, ya Allah belum pantas saya masuk surga karena sholat saya. Betul atau betul? Satu, sholatnya belum khusyuk. Rakaat pertama khusyuk, Allahu Akbar. Khusyuk, Bu, bacanya. Rakaat kedua mulai itu yang lupa-lupa ingat, oh tadi kuncinya ternyata ada di atas kulkas. Oh ternyata dompetnya ada di sini. Ingat, betul gak, Bu?
100 rahmat, 99 rahmat yang Allah simpan di sisinya, dan 1 rahmat Allah sebarkan melalui siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika Nabi diutus oleh Allah menyebarkan rahmat ke seluruh alam, maka ketika kita pengen dapat rahmatnya Allah, ikuti caranya baginda Nabi, ikuti jalannya baginda Nabi, ya, kebaikan-kebaikan yang baginda Nabi contohkan ikuti, maka kita akan mendapatkan rahmat Allah. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Asbabun nuzul dari ayat ini yang turun dari Allah, ketika para sahabat kumpul, ada satu sahabat yang mengatakan aku mencintai Allah. Cukup itu aja. Ya. Maka turunlah ayat ini, Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul katakan, ya Muhammad katakan kepada mereka, jika mereka benar-benar mencintaimu, suruh mereka mengikutimu. Dengan Allah lalu yang nyuruh, kalau benar cinta ente, cinta sama aku nih, cinta sama Allah, ikuti kekasihku Muhammad, kan gitu. Maka aku pun akan mencintaimu dan aku akan memaafkan, mengampuni dosamu, itu kata Allah. Maka ikuti caranya baginda Nabi, ikuti jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerjakan apa yang Nabi kerjakan. Barang siapa yang di dunianya dekat dengan Nabi, maka nanti akan dapat pertolongannya Nabi. Dapat pertolongan Nabi ketika sakaratul maut, kita nggak bisa menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Nabi tolongin kita karena kita sering dekat dengan Nabi. Ketika di malam pertama di dalam kubur kita ditanya oleh Muhammad dan Nabi, kita nggak bisa jawab, Nabi hadir tolongin kita. Di mizan ketika Lailatul Qadri fil hadhihi sanati wa fi kulli sanati. Dicatat Bu di video itu ya. Ulang lagi. Ulang juga di saya. Ya gitu. Terus baca doa, Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal sujudana, Allahumma wa ruku'ana bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim fa'fu anna ya akramal akramin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma ansarna wa ma alanna wa ma anta alamu bihi minna innaka antas sami'ul qarib bi rahmatika ya rabbal alamin. Baca itu nanti malam ya, Insya doa ini semoga amal ibadah kita ini Allah pandang, Allah balas dengan kebaikan, Allah balas dengan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim, hayyul qayyum alladzi la yamutu
حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزكا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تذوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تذوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يهوي نزقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يهوي نزقا كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقا كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلق يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله